Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gandeng kelompok drum band, Bawaslu Salatiga ajak warga awasi jalannya pilkada. Pria tanpa identitas ditemukan bersimbah darah di persawahan daerah Banjarnegara. Setahun menjadi buron, bos penagih utang di Kota Semarang akhirnya ditangkap. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi terus belusukan mencari dukungan. Kali ini mereka kampanye secara terpisah. Andika berkunjung ke sentra pembuatan tahu di Salatiga, sedangkan Hendi menemui tim pemenangan di Demak. Begitu sampai di sentra pembuatan tahu Kecamatan Sidorejo Salatiga, Andika Perkasa dan istri disambut baik oleh pemilik serta warga yang sudah menunggunya. Dalam kunjungannya kali ini, pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI ingin melihat proses produksi di pabrik tahu tertua di Salatiga, sekaligus ingin membantu mencarikan solusi untuk UMKM agar berkembang. Andika kemudian menjanjikan revitalisasi industri UMKM sehingga usaha mereka bisa semakin maju. Jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, Andika akan membuat program perkreditan untuk mengembangkan industri rumahan serta pelatihan terhadap sumber daya manusianya. Kita akan program bukan saja akses kredit, tetapi juga pelatihan-pelatihan termasuk akses perkreditan khusus untuk merevitalisasi usaha mereka. Itu yang memang diperlukan sehingga para pelaku UMK home industry seperti ini bisa semakin besar. Sementara itu calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi bertolak ke Demak menghadiri pembentukan tim pemenangan di Desa Batu Sari, Kecamatan Meranggen. Pria yang akrab disapa Hendi ini optimis dengan dibentuknya tim relawan pemenangan dapat dengan mudah menyosialisasikan program kerja paslon nomor urut 1. Hendi berharap tim pemenangan ini dapat bekerja maksimal, memenangkan dirinya dengan Andika Perkasa pada Pilgub mendatang. Sudah menginisiasi untuk segera bekerja melakukan pembentukan tim sampai di tingkat Kordes ya, desa yang koordinator desa hari ini di Batur Sari. Memang ini menjadi tambahan semangat kita karena kurang 58 hari lagi menuju tanggal 27 November dan teman-teman saya berharap bisa bekerja lebih ekstra lagi terutama untuk bisa memaksimalkan mesin partai yang ada di masing-masing wilayah ini. Bersama Andika Perkasa, Hendi optimis dapat membangun Jawa Tengah yang lebih baik. Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Sementara untuk pasangan Cagup dan Cawagup Jateng nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin tidak mau kalah dari rivalnya. Mereka juga mencari dukungan suara menemui buruh, pelaku UMKM hingga masyarakat di Pasar Tiban, Salatiga. Ahmad Lutfi didampingi mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menemui para buruh di sebuah gedung pertemuan di Grobogan. Lutfi berjanji akan membuat program terobosan yang akan membela hak buruh, seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan buruh. Usai menyapa para buruh, Lutfi menyapa ratusan UMKM binaan Partai Nasdem di sebuah hotel di wilayah Purwodadi. Lutfi berjanji akan memprioritaskan UMKM karena memiliki jumlah yang besar di Jawa Tengah. UMKM akan menjadi prioritas utama harus kita galakkan dari mulai UMKM mikro, UMKM kecil, UMKM menengah yang jumlahnya besar sekali. Dan ini salah satu yang nanti akan kita gaungkan terkait dengan ngopeni lakoni yang akan kita laksanakan. Usai bersafari politik di Grobogan, Ahmad Lutfi melanjutkan kampanye di Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Lutfi menghadiri konsolidasi DPC Partai Gerindra se-Kabupaten Karanganyar.
Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menegaskan akan berkampanye dengan cara santun, sesuai dengan kaidah demokrasi. Kami ingin menang, tetapi menang dengan cara sesuai dengan norma-norma kaidah demokrasi. Kita melakukan kampanye kita tidak menghujat, kita tidak menghina, kita tidak menjelekan pernyataan lain, karena pada dasarnya demokrasi itu perbedaan itu rahmat. Sementara itu, dukungan bagi Ahmad Lutfi datang dari relawan Peci Ireng di Banyu Anyar, Solo. Di hadapan pendukungnya, Lutfi menyinggung pembangunan pedesaan yang akan menjadi salah satu program prioritasnya. Ahmad Lutfi juga menyapa pendukungnya di Pasar Tiban, Salatiga. Dalam belusukannya, Lutfi membagikan 3 kuintal bakso kepada masyarakat. Pembagian bakso ini sebagai realisasi atas gagasan meningkatkan UMKM. Tim Liputan melaporkan. Calon Bupati Demak nomor urut 2 Estiana bertemu dengan tim pendukung di Desa Batusari, Demak. Dalam pertemuan itu, warga meminta agar calon petahana Demak untuk memberikan upah atau gaji untuk ketua rukun tetangga di setiap desa. Bertempat di salah satu pendopo Desa Batusari, Kecamatan Meranggen, Demak, calon Bupati Demak nomor urut 2 Estiana membentuk tim pemenangannya. Dalam pertemuan pada 29 September lalu, calon Bupati petahana ini juga mendapatkan masukan dan permintaan dari pendukung dan warga, mulai dari perbaikan jalan rusak, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan gaji atau upah transportasi untuk ketua rukun tetangga. Estiana akan mempertimbangkan kembali permintaan tersebut dalam program kerjanya, terutama soal upah untuk ketua RT. Namun ia menilai sebagian dari permintaan lain telah dijalankan saat menjabat. Dari desa khusus untuk ADD sudah kita naikkan, tapi tanpa perhitungan yang untuk RT. Tetapi ini ada masukan, tentunya akan kita masukkan juga untuk berkaitan dengan ADD. Kita menyesuaikan dengan APBD kami. Kami tidak berani menjanjikan muluk-muluk kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan, merealisasikan. Bisa ada peningkatan gitu? Ada peningkatan, kita perhatikan gitu nih. Karena kebutuhan masyarakat ini kan semuanya 14 kecamatan membutuhkan perhatian dari APBD kami yang terbatas. Tetapi yang penting ada perhatian, ada perlu peningkatan. Kemarin yang kita naikkan memang di kelurahan. Atau mungkin sepertinya sudah ada naik kok kalau tidak salah itu. Tapi mungkin nggak kerasa gitu ya. Selain pembentukan tim pemenangan untuk Estiana dan Gusbat, dalam pertemuan ini warga desa Batusari juga membentuk tim pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Andika Hendi. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Untuk mempermudah Bawaslu dalam menyosialisasikan pengawasan partisipatif Pilkada Serentak 2024, pihaknya menggandeng seni lokal Salatiga Dramblek. Dengan terlibatnya kelompok seni setempat ini diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran dalam pilkada. Penampilan dari kelompok Dramblek ini meramaikan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Expo Nguri-Nguri Bodoyo, damel sesarengan ngawasi di halaman DPRD Kota Salatiga. Kegiatan pada Sabtu lalu ini adalah cara Bawaslu Salatiga untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan para calon kepala daerah. Pemilihan kebudayaan Salatiga pun sengaja dilakukan untuk mengajak seniman budaya lokal berperan aktif saat pilkada serentak. Selain itu sebagai upaya untuk pembinaan seni budaya daerah setempat dan hiburan bagi masyarakat. Nanti masyarakat diminta partisipatif untuk menjadi pengawas. Melaporkannya kepada jajaran kami bila ada terjadi pelanggaran. Syukur-syukur nanti bisa masyarakat juga bisa mencegah. Misalnya ada seseorang relawan yang memasang baliho tidak pada tempatnya, masyarakat bisa mengingatkan. Ini juga dalam rangka membantu pemerintah dalam pembinaan seni budaya lokal semacam itu. Dan Dramblek itu adalah sarana pengumpul massa yang efektif
sehingga menarik orang datang ya, Mas? Iya, menarik orang datang, sehingga diharapkan informasi yang kita sampaikan walaupun itu dengan tulisan-tulisan, dengan simbol, itu akan bisa ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Drumblek adalah drum band khas Salatiga yang menggunakan drum kaleng atau plastik untuk memainkan musik sejak tahun 1980-an. Usai tampil di halaman DPRD, kelompok-kelompok Drumblek juga berkeliling kota untuk menyosialisasikan tentang peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak. Yulianto melaporkan dari Salatiga.